Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ibu senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan anak-anak ibu yang hebat dalam keadaan sehat. Dan juga ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian untuk selalu patuh akan protokol kesehatan ya. Sebelumnya tadi ibu sudah mengirimkan link presensi untuk hari ini. Ya, di grup WhatsApp melalui Google Form sudah diisi apa belum? Absennya sudah diisi, Nak? Belum, Bu. Sudah ya. Alhamdulillah juga sudah ada beberapa yang masuk dan sekarang sudah lengkap yang masuk dan Ibu akan coba cek kehadiran di Google Meet-nya. Ada Hafizah ya. Ada Anis dan juga Anggun, ada Ripai dan Faisal. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Duduk siap. Let's together. Finish. Oke, finish. Terima kasih Ajril sudah memimpin doa teman-temannya. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, kita sama-sama nyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Pancasila, aku tak pendukung proklamasi, saya berkorban. Iya, itu dia Garuda Pancasila. Baik, Ibu coba tanya kembali, masih ingat tidak kemarin atau pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya, Nak? Tentang globalisasi. Iya, tentang globalisasi, tepatnya manfaat globalisasi. Nah, untuk hari ini apa yang kita pelajari ya, apa yang kita pelajari sebelumnya adalah bekal untuk kita belajar atau persiapan belajar hari ini. Ya, pertemuan sebelumnya adalah bekal atau persiapan untuk kita belajar hari ini, yaitu di tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1 ya, dengan materi sumber energi terbarukan, kemudian kerjasama negara ASEAN di bidang planasi. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah kalian nanti dapat menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi yang dibaca. Nah, sebelum Ibu mulai ke materi hari ini, Ibu minta kalian untuk mengamati dulu nih video yang akan Ibu tampilkan. Coba, apa yang terjadi dengan bunga itu ya?
Wow, indah, tumbuh bunga yang baru ya. Oke, baik. Itu tadi videonya. Sudah diamati videonya? Sudah. Coba apa yang kalian amati? Apa yang kalian dapatkan setelah menyaksikan video tadi? Ada pantang menyerah. Oh iya, yang dilakukan bunga tadi Jaga. adalah pantang menyerah ya. Sikap yang dapat diambil dari bunga tadi adalah pantang menyerah, betul. Di saat teman-teman yang lain berguguran, dia pantang menyerah mempertahankan hidupnya supaya dia bisa tetap hidup ya. Oke, sebelum mulai kita lakukan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan kita di tema 4 tentang globalisasi ya. Ada di bahan ajar kalian ya. Judulnya adalah Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Siapa yang mau membacakan paragraf pertama? Anggun. Oke, silahkan Anggun. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (PTUI) Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Pendirian Akademi Surya merupakan wujud nyatanya kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Iya, terima kasih Melita sudah membacakan dengan baik dan lancar juga ya untuk yang lainnya. Kan tadi menyimak ya. Tadi menyimak dan juga ikut membaca dalam hati. Coba setelah kalian membaca teks tadi, apa saja yang kalian dapatkan? Energi surya pertama di Asia Tenggara, Bu. Oh iya, tadi katanya Indonesia luncurkan solar energi pertama ya, energi surya pertama di Asia Tenggara. Itu ya, terus apalagi selain itu? Di teks itu. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Akademi pertama di Asia Tenggara. Iya, departemen tadi ada di paragraf 1 ya. Iya, selain itu nak, yang kalian dapatkan dari teks tadi apa saja? Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Iya, sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, adapun struktur dalam teks eksplanasi ada 3. Apa saja ya? Coba dibacakan. Yang pertama ada apa itu? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Kemudian ada deret penjelas dan juga ada Penutup. ada deret penjelas dan juga ada penutup atau interpretasi. Apa sih itu pernyataan umum? Pernyataan umum di sini adalah memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Jadi biasanya pernyataan umum ini berisikan satu topik permasalahan, satu topik masalah yang di dalamnya ada proses terjadinya, proses keberadaannya, dan sifatnya menarik, jelas, dan singkat. Nah, ini tadi apa yang disampaikan kalian sudah baik, hebat ya. Pernyataan umum tadi ada di paragraf pertama.
Ya, peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemudian deret penjelas ada di paragraf kedua nih, tadi yang dibacakan oleh Ajril dan juga Rifai, ya benar ya. Ada di paragraf kedua. Penjabarannya saja kalau deret penjelas itu. Kemudian yang penutup atau interpretasi tadi yang disampaikan oleh Hafizah, ya. Simpulannya adalah bahwa tadi pendirian Akademi Sel Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi di era globalisasi yang semakin besar. Untuk selanjutnya, Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok 1 ada Anis, ada Anggun, dan juga Melita. Kelompok 2 ada Hafiza, ada Tia, dan Aisyah. Dan kelompok 3 ada Ajril, ada Rifai, dan ada Faisal. Silakan dibuka nak link LKPD-nya. Coba LKPD-nya dibuka. Nah, ini adalah LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Oke, tiap kelompok sudah ya, waktunya sudah habis dan tiap kelompok juga sudah mengumpulkan atau mengirimkan hasil diskusinya ya. Sekarang waktunya presentasi ya. Oke, silahkan Anggun dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Iya, silakan dibacakan. Indonesia sebagai penyuplai helikopter di dunia. Negara Indonesia adalah salah satu penyuplai komponen-komponen pesawat Boeing atau Airbus di dunia. Oke, kemudian deret penjelasnya. Om ekor dan fuselage badan untuk Airbus kiri. Airbus. Selain Perancis, terdapat 15 negara lebih yang telah menggunakannya. Iya. Kemudian penutupnya yang mana, Melita? Penutup. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri PT. Iya, itu dia kelompok 1. Oke, baik. Supaya konsentrasi kalian kembali ngumpul lagi, coba ngumpul-ngumpul sini. Nah, nih ya, ayo bermain. Kita tebak warna. Cara bermainnya bagaimana? Tebaklah warna apa yang ditunjukkan oleh gurumu. Kita mulai ya, siap? Siap. Oke, yang pertama. Itu warna apa ya? Oranye. Oranye. Kemudian yang kedua warna apa? Oranye. Warna apa lagi nih? Masa warna biru? Oranye. Warna apa ini? Warna merah ya. Sebelum mulai ke materinya, Ibu punya lagu. Yuk kita nyanyikan sama-sama lagunya. Boleh dibuka mikrofonnya. Ya, siap? 1, 2, 3. Singkatan dari yang artinya perhimpunan bangsa-bangsa yang berada di Asia Tenggara.
ASEAN terbentuknya tahun 1967. Keputusan deklarasi Bangkok di kota Bangkok, negara Taliban. Iya, itu dia ASEAN ya. Sebelumnya ya, kita sudah sama-sama belajar tentang kerjasama berbagai negara ASEAN di bidang, ada yang di bidang budaya, ada di bidang sosial, ada di bidang politik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dan peran negara-negara ASEAN di bidang apa? Ilmu, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan dan apa ayo? Teknologi. Ya, IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa saja ya kerjasamanya dan juga peran Indonesia? Yuk kita analisis sama-sama video ini. Kerjasama ASEAN di bidang IPTEK. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang IPTEK adalah dibentuknya ASEAN Committee on Science and Technology atau Komite Sains dan Teknologi ASEAN. Tujuan ASEAN COS yaitu untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. ASEAN COS membentuk pusat penelitian. Yang pertama adalah Biotrop atau Regional Center for Tropical Biology atau pusat penelitian biologi yang terdapat di Bogor. Dan yang kedua adalah REGSEM atau Regional Center for Education Science Mathematics atau pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan matematika yang terdapat di Penang, Malaysia. Setelah kita membahas kerjasama ASEAN di bidang IPTEK, kita juga akan mengetahui apa sih yang menjadi faktor pendorong negara-negara di ASEAN bekerjasama dan apa sih manfaatnya bagi negara-negara tersebut. Ya, dicek ya. Faktor pendorong dan manfaat kerjasama ASEAN. Faktor pendorong kerjasama ASEAN yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Dengan berbedanya masing-masing SDA tiap negara menjadikan negara di ASEAN saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, perbedaan ideologi. Ideologi adalah dasar atau landasan suatu negara yang merupakan cita-cita dari negara tersebut. Meskipun memiliki ideologi berbeda tiap negara, tetapi hal tersebut untuk meningkatkan perdamaian di ASEAN. Oke, itu dia videonya. Sudah disimak, sudah diamati, sekarang sudah dianalisis ya. Waktunya dianalisis ya. Coba di video tadi informasi apa yang kalian dapatkan atau menjelaskan tentang apa sih, Nak? ASEAN COS. ASEAN COS. ASEAN COS itu adalah apa? Bentuk kerja. Salah satu contoh dari kerjasama ASEAN. Oke, baik. Selanjutnya, silahkan kalian buka lagi LKPD-nya, Nak. Kita masuk ke LKPD. Kembali LKPD yang kedua. Ya, silahkan dikerjakan masih berkelompok. Ya, kelompok yang tadi kita masuk lagi ke breakout room. Ibu beri waktu untuk berdiskusi selama 10 menit ya, cukup ya. Kita akan mempresentasikan ya. Kalian silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Bentuk kerjasama Biostrop Pusat Penelitian untuk Biologi di Bogor. 2. Rexcam atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Matematika di Penang, Malaysia. 3. TEL Ya. atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Mengadakan pertukaran pelajar, menyelenggarakan Olimpiade Matematika dan Sains, membentuk jaringan yang ada di universitas yang ada di negara ASEAN. Iya, oke baik. Terima kasih kelompok 2 sudah membacakan hasilnya ya dengan baik. Terima kasih kelompok 2 ya. Oke. Nah, anak-anak tadi bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek sudah kalian bahas ya. Nyonya Ibu hanya ingin melengkapi dan mengevaluasi sedikit di sini. Yang pertama adalah Biotrop, Regional Center for Tropical Biology atau Pusat Penelitian untuk Biologi di Bogor. Kemudian ada Rexam, Regional Center for Education in Science and Mathematics atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Matematika di Penang. RELC, Regional English Language Center atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Nah, ini semuanya ada di ASEAN Coast atau sebuah community ya, dalam kerjasama di bidang iptek. Kenapa ya di ASEAN ada kerjasama gitu, berbagai bentuk kerjasama? Karena ada beberapa faktor pendorong. Yang pertama adalah sumber daya alam ya, karena setiap negara berbeda-beda sumber daya alamnya ya. Nah, itu yang menjadi faktor pendorong untuk saling melengkapi dan membutuhkan. Kemudian ada perbedaan ideologi. Dan yang ketiga ada perbedaan teknologi. Mungkin ada ipteknya yang sudah maju, seperti negara Singapura. Nah, kita harus banyak belajar atau bekerja sama dengan negara Singapura, supaya iptek kita bisa seperti negara Singapura. Perannya apa? Kita dengan pertukaran pelajar, kemudian mengikuti perlombaan olimpiade, sains, dan juga matematik. Dan juga tadi ada perkumpulan universitas di ASEAN ya. Nah, itu. Selanjutnya kita akan ice breaking kembali. Coba semuanya berdiri. Kita goyang dulu. Semuanya berdiri. Tangannya. Ore, tepuk tangan. Ya, walaupun capek, tapi itu membuat konsentrasi kita kumpul kembali. Yuk, fokus. Ya, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Tadi di teks tadi disebutkan bahwa Indonesia meluncurkan energi panel surya pertama ya. Kalian tahu tidak? Bentuk dari panel surya itu seperti apa? Coba diperhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa ya? Panel surya. Panel surya. Kenapa Hafizah bisa menyebut panel surya? Apakah ada di daerah Hafizah yang seperti ini? Ada. Ada di daerah mana Hafizah? Di mana tuh? Di Gunung Batu 2. Gunung Batu 2 ya. Tanpa kita sadari ternyata panel surya ini sudah ada di sekitar kita. Tapi memang belum semuanya atau setiap rumah menggunakan ya. Ternyata sudah ada ya. Bagaimana cara kerja panel surya ini? Ya, ini sel panel ini bagaimana fungsinya? Menyerap matahari.
Ia menyerap sinar atau cahaya matahari ya, yang dapat mengubah energi cahaya ya. Sel panel ini dapat menyerap dan juga mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, supaya lebih paham lagi, kita analisis video berikut ini. Coba diperhatikan semuanya. Wah, siang yang cerah ya. Coba lihat ke atas, benda langit apa sih yang membuat bumi kita jadi terang? Betul sekali, itu adalah matahari. Ada yang tahu manfaat matahari bagi kehidupan? Benar, matahari punya banyak manfaat. Membuat bumi jadi terang dan hangat. Sumber vitamin kulit dan tulang, membantu tumbuhan membuat makanan, menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian. Nah, tahukah kamu, matahari adalah sumber energi paling besar di bumi. Apa itu energi? Energi merupakan kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Wah, kalau begitu, matahari bisa digunakan untuk apa lagi sih? Ternyata, matahari bisa menyalakan lampu jalanan dan barang-barang elektronik di rumah loh. Kok bisa ya? Iya, itu dia ya tadi ya videonya. Apa sih manfaat matahari itu, Nak? Untuk apa? Menyinari Untuk apa? bumi. Ayo. Menyinari bumi. Kemudian tadi untuk apa lagi? Menjemur Selain itu, baju. iya, menjemur baju, mengeringkan pakaian. Itu manfaat matahari. Nah, selain itu, ternyata manfaat matahari juga bisa dimanfaatkan untuk sumber energi ya. Nah, energi alternatif itu apa sih? Energi alternatif, ada yang tahu energi alternatif itu apa? Energi alternatif itu adalah energi, ya, sumber energi yang dapat digunakan bertujuan untuk menggantikan bahan bakar. Karena tadi bahan bakar fosil dapat mencemari lingkungan, makanya kita harus menggunakan energi alternatif, ya. Apa saja contohnya yang bisa dijadikan sumber energi alternatif? Yang pertama, air, kemudian udara, dan ada juga matahari ya. Nah, tadi yang disebutkan itu apa? Energinya, energi alternatifnya. Yang digunakan untuk bertujuan untuk menggantikan bahan bakar. Iya, betul. Itu yang dapat digantikan untuk menggantikan bahan bakar itu energi alternatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke LKPD yang ketiga. Ya, silakan dikerjakan perorangan ya. Kerjakan LKPD yang ketiga. Tugasnya apa? Kalian tuliskan bagaimana cara kerja panel surya. Ya, dari mulai menyerap matahari, sinar matahari, sampai bisa mengalirkan energi listrik di rumah atau menyalakan alat-alat elektronik di rumah. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, cukup ya. Iya, terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya, sudah mengirimkan tugasnya di grup WA ya. Oke, baik. Sekarang silahkan siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Coba siapa? Oke, silahkan Hafiza, dibacakan hasilnya, Nak. Cahaya kerja panel surya sederhana adalah ketika sel surya menyerap cahaya, maka terdapat pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi alat-alat elektronik. Iya, terima kasih Hafizah ya. Betul apa yang dikatakan Hafizah ya. Jadi Hafizah tadi katanya matahari ya, menyerap terlebih dahulu cahaya matahari, kemudian nanti dapat mengalirkan ya. Nah, sekarang Ibu akan menganalisis dan mengevaluasi bagaimana cara kerja panel surya nih ya. Yang pertama, ini namanya sel panel ya. Ini namanya sel panel. Apa guna dari sel panel? Sel panel tadi gunanya untuk apa? Untuk apa? Menyerap matahari menjadi arus listrik. Sinar matahari
Iya, agar menjadi energi listrik ya, menyerap sinar matahari untuk dijadikan energi listrik. Nah, ini namanya sel panel. Kenapa dia disimpan di atap? Supaya memang harusnya gitu ya, panel surya itu harus disimpan di tempat yang mudah terjangkau oleh matahari. Tadi di atap rumah, di lampu jalan ya, kemudian di pokoknya yang tersinari oleh sinar matahari. Nah, dari sel panel ini kemudian nanti masuklah ke controller. Apa itu guna controller? Controller itu berfungsi supaya energi yang masuk itu efisien. Energi yang masuk ke baterai itu efisien. Nah, baterai, masuk baterai. Baterai fungsinya apa? Untuk tadi menyimpan energi, dan dari baterai baru ke inverter ya, diubah dulu dari arus DC menjadi AC. Nah, dari situ setelah diubah menjadi AC arus listriknya, maka dapat dialirkan ke alat-alat elektronik di rumah, bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan kulkas, mesin cuci, televisi, dan lain sebagainya ya. Nah, baik, alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Yuk kita simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Ayo, apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang panel surya. Iya, cara kerja panel surya, betul. Terus apa lagi? Pengasean. Iya, tentang ASEAN ya, yaitu kerjasama dan peran negara-negara ASEAN di bidang apa? Di bidang pengetahuan dan teknologi. Dan yang tadi yang pertama apa? Coba masih ingat gak tadi yang pertama apa? Belajar apa tadi? Tentang teks eksplanasi. Iya, tentang teks eksplanasi ya, tepatnya struktur teks eksplanasi. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca ya. Tadi ada struktur teksnya, ada pernyataan umum, ada deret penjelas, Dan kesimpulan. Iya, dan kesimpulan atau penutup ya. Nah, tadi kalian sudah bisa tuh menentukan. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki peranan penting dalam ASEAN, diantaranya kerjasama dalam bidang iptek di ASEAN. Ya, tadi kerjasamanya ada Biotrop, ada Rexam, ada ASEAN-COS, ada RELC, dan kemudian ada SERCA. Ya. Dan yang terakhir adalah tadi kita belajar tentang energi alternatif panel surya. Tepatnya adalah bagaimana cara kerja panel surya ya. Oke, baik anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Kuis. Kuisis. Selain itu apa lagi? Ada lagi tidak? Bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Membaca. Ajil suka membaca katanya. Kemudian apa lagi? Mengamati video. Mengamati video, menganalisis video ya. Kalau sudah paham, sebelum Ibu tutup, apakah belum ya? Untuk selanjutnya ya, kita evaluasi yuk ya. Silahkan nanti setelah pembelajaran selesai, setelah keluar dari Google Meet, kerjakan kuisisnya. Nanti Ibu akan kirimkan link kuisisnya melalui grup WA ya. Oke, baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Nah, ini tugasnya ya, nanti untuk kuisis baru tampil nih di layar kalian ya. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, tadi kalian sudah bilang cukup, Ibu akhiri saja ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu ya, dan jangan lupa bantu orang tua di rumah ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini,
Kita sama-sama berdoa, tutup dengan doa. Silakan Ibu minta pimpin doa oleh Ajril kembali. Duduk siap. Open. Finish. Finish. Oke, greeting to our teacher.